Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS konsep dasar PPKN SD yang diampu oleh Bapak dosen Vicky Dwi Wicaksono, SPD MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggun Tirlestari dengan NIM 174 angkatan 2022 kelas E. Di sini saya akan membacakan soal beserta jawaban tugas UTS. Nomor 1. Sesungguhnya Tuhan itu Esa, atau bisa disebut dengan satu atau tunggal. Namun tiap-tiap agama atau kepercayaan mempunyai Tuhannya sendiri-sendiri. Jika ini dikumpulkan, maka akan kita dapatkan jumlah Tuhan yang sama atau lebih banyak daripada jumlah agama atau kepercayaan. Bagaimana Anda menjelaskan konsep Esa itu di tengah-tengah banyaknya agama atau kepercayaan yang berkembang di Indonesia? Di sini saya menjawab, Esa dapat diartikan dengan arti Maha Tunggal atau satu, sehingga tidak tersusun dari yang lain, atau bisa dibilang sebagai satu-satunya dan tak memiliki yang lain atau ganda. Seperti halnya di agama Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain, dan disebut sebagai Sang Pencipta dunia semesta. Namun, kata Esa di setiap kepercayaan orang masing-masing atau di dalam agama mereka juga memiliki arti yang tersendiri. Tetapi kata Esa di dalam agama Islam mengartikannya dengan kami harus percaya dengan sepenuh hati jika Tuhan itu hanya ada satu dan tidak ada yang lainnya, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk soal nomor 2, dalam Pancasila ada dua konsep adil, yaitu adil secara personal dan adil secara sosial. Bagaimana cara membedakan penerapan kedua konsep tersebut? Di sini saya menjawab, untuk keadilan sosial bisa diartikan sebagai kata kewajiban dan hak, yaitu suatu keadilan di mana tiap warga negara mendapatkan haknya secara adil dan kewajibannya masing-masing, dan tidak dibedakan sehingga dapat tercipta kesejahteraan bagi setiap orang. Dan keadilan bisa dikatakan adil jika itu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini tanpa membeda-bedakan. Untuk keadilan personal adalah keadilan yang tergantung dari perilaku yang baik atau buruk dari masing-masing orang-orang atau individu, atau keadilan yang bergantung kepada kemauan atau keputusan satu orang atau perseorangan. Seperti halnya seorang dosen yang akan memberikan nilai ujian bagi para mahasiswanya, yang dimana nilai mahasiswa itu tergantung pada dosen yang memberi nilai tersebut. Nomor 3, jika diberikan pilihan bertengkar atau bersatu, hampir semua orang menginginkan bersatu. Namun dalam kehidupan selalu saja ada hal yang dapat menyebabkan perpecahan. Berikan 3 alasan mengapa kita harus bersatu dan menghindari perpecahan. Di sini saya juga menjawab 3 alasan. Yang pertama yaitu karena kita harus mengikuti prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang dimana memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Nomor 2, agar kita dapat menghindari kejadian di masa lalu seperti terjadinya penjajahan karena terpecahnya warga Indonesia. Dan yang terakhir nomor 3, agar kita dapat mempererat kesatuan dengan sesama walaupun berbeda suku, ras, dan juga agama. Untuk soal nomor 4, Pancasila sila keempat menuntun kita untuk mengambil jalan musyawarah mufakat atau melalui perwakilan dalam pengambilan keputusan saat ada permasalahan. Namun dalam kasus pemilu di Indonesia, semua dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara voting. Mengapa demikian? Di sini saya menjawab, karena dengan dilakukannya mekanisme pemungutan suara secara voting, itu juga dapat dibilang musyawarah dengan diadakannya pemungutan suara.
yang dimana di setiap daerah orang-orang akan memilih pilihan mereka sendiri. Secara adil itu dapat membuat orang-orang juga memiliki hak mereka masing-masing dalam pemilihan pemilu. Lalu akan di-voting sesuai dengan suara terbanyak rakyat, dan itu sudah sesuai dengan sila keempat untuk menurut saya. Untuk soal nomor 5, penerapan nilai-nilai Pancasila bukan hanya untuk pejabat saja, namun semua warga negara Indonesia berhak dan wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila, termasuk pula di sekolah dasar. Berikan 3 contoh dan jelaskan aktivitas pembelajaran di sekolah dasar yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Di sini saya akan memberikan 3 contoh, yaitu tidak membeda-bedakan teman di sekolah, menghormati guru-guru yang di sekolah, seperti halnya tidak membedakan tentang perbedaan agama atau yang lain. Dan alasan yang nomor 3, dan contoh nomor 3-nya, selalu mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Lalu untuk aktivitas pembelajaran di sekolah dasar yang mengandung nilai-nilai Pancasila, seperti halnya aktivitas pembelajaran di sekolah dasar yang mengandung nilai-nilai Pancasila, seperti halnya guru-guru yang mengajak para murid untuk beribadah saat sudah waktunya. Lalu mengajarkan kepada murid-murid tentang toleransi yang harus menghargai perbedaan satu dengan yang lain. Lalu mengajarkan kesopanan murid kepada guru dengan bahasa yang dapat dipahami oleh murid sekolah dasar, dan juga mengerjakan nilai-nilai Pancasila dasar yang lain untuk para murid. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.